Kalau kita bayar sesudah sholat Idul Fitri, sesudah hari raya, itu nilainya sedekah. Man addalaha, siapa yang membayar zakat fitrah itu qabla ayyusallu, sebelum salat Idul Fitri, fahuwa zakatul makbulah, itulah zakat yang sah, yang diterima, yang makbul. Wa man addalaha, siapa yang membayar zakat fitrah ba'da shalah, sesudah salat Idul Fitri, fahuwa sadaqah min sadaqah, maka statusnya berubah seperti sedekah. Jadi ya lupa beko dek sibuk rayo ko, kue karayo, baju anak karayo, sarawak ba anak karayo, rumah karayo, kapai pulang kampung bagai kapai mudia. Lupa dek membuat kue ko, sibuk di dapur ko, main api saya terus, main panggang saya. Lupa bayar zakat. Nanti pahala puasa kita syahrul ramadhana mu'allakun bainas sama wa wal ard, kata Rasul. Ramadan seseorang tu tergantung-gantung, hendak naik dalam turun kama pai ko yu'adiyun sadaqatul fitrah, sebelum ditunaikan zakat. Yang penting zakat fitrah itu cara menghitungnya makanan pokok, materinya makanan pokok, yang menerimanya hanya satu, miskin. Kalau yang salapan tu sabananya zakat mal atau bah 60-ah landasannya, fakir, miskin, musabil, musabilillah, gharimin, itu malam gitu kan. Yang zakat fitrah itu orientasinya tu'matal masakin, memberi makan si miskin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan pada pagi hari yang cerah, berbahagia dan bersahabat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah kita masih diberikan umur panjang. Bu, ledo je Bu. Alhamdulillah, sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita masih digolongkan sebagai hamba Allah pilihan, bangun pagi hari izin Allah, kemudian datang ke masjid. Tidak semua manusia seperti itu, dan kita adalah hamba-hamba pilihan. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, sehingga dengan nikmat sehat awak masih bisa melangkahkan kaki walaupun dalam panek-panek, badan rengki-rengki, latih segala macamnya, pari kanyang mato, tuh mato mengantuk, tapi kita masih bisa datang. Itu adalah syukur yang tiada tara. Alhamdulillah. Kita masih diberikan waktu luang oleh Allah. Nyo kadang umulai panjang, badana sehat, tapi waktu ku sampai tarui saya. Ndak do waktu tu untuk ke rumah saji do. Tapi kita adalah golongan-golongan hamba-hamba pilihan. Alhamdulillah selalu. Dan kita masih diberikan keistiqomahan hati. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Istiqomah kok. Istiqomah kok bare, tantangannya banyak, adu-adu saya yang akan kita hadapi. Tapi kita mampu untuk itu. Kadang parikanyang mato mengantuk, ustaz lah ceramah lah tu. Siap ndak, sanggup ndak awak menghadapi itu? Itu istiqomah. Di istiqomah datang ke masjid,
muslimin, istiqomah selalu memelihara salat jamaah, istiqomah selalu hadir di majelis ilmu. Karena tidak semua manusia seperti itu. Kita manusia pilihan. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Muslimin, orang tua kami, udah kami di sini, dan seluruh keluarga besar kami yang berada di sini. Jadi ambo adalah bahagian dari Bapak Ibu di sini. Kau udah ambo di siko, Umi ambo di sini dulu selatu, Buya ambo di sini dulu yang telah mendahului kita, dan ambo orang semando di atas. Bapak Ibu, karena waktu kita, jadi beliau agak telat komunikasi, yang cuma tinggalnya dah subuh aja Pak. Nah, inilah untuk tahun 2004 malam tidak ada lagi, subuh masih ada. Karena memang kawan-kawan tuh dari jauh hari lainnya telepon untuk 2025 sudah berisi gitu kan. Tapi begitulah, berlomba-lomba untuk selalu. Baik Bapak Ibu, kajian kita insyaallah masuk YouTube. Yang dulunya ada juga itu. Kita sedikit saja menjelang hari gak tarang. Kata kaja pulang Bu? Hah? Ini sebenarnya enggak tuh. Oh gitu. Baik. Karena ini sangat penting sekali. Biasanya kalau masuk akhir-akhir Ramadan kok, itulah mulai babak penyisihan, hilang cie-cie. Iko ndak cie-cie hilang aku dah. Lah banyak tumbang aku mah. Jangan masalah itu. Jangan orang yang demikian awak. Kalau orang demikian tak akan jadi silah tu. Ndak ada orang sembahyang masjid tu. Berarti kita solat karena orang, bukan karena Allah. Allah ingat tu. Ibadah bukan karena siapa-siapa, tapi lillah. Kan ada li di sana itu. Li, sengaja aku salat subuh 2 rakaat mengikut imam. Li, ada li di sana kan? Li itu kalau dalam kaidah bahasa Arab untuknya. Ndak bagi itu doh. Untuk Allah, karena Allah. Jadi jangan karena siapa-siapa Bapak Ibu ya. Nampak kok awak datang ke rumah saji, hujan dari bapayuh awak, kalam dari basenter awak, jadi listrik kalau banyak awak, rangki saketik badan biarlah datang tarui, panik dah bado tiba siku mau juo jadi juo, manyanda jadi juo, tak kalau salayang dah bado, biasa saja tu, yang nama badan lah mau dipakai itu, dari masalah, nampak kok awak hadir. Karena langkah kaki awak tu Bapak Ibu tu dihitung. Langkah kaki awak. Bersyukur Bapak Ibu yang lain melangkah tadi dari rumah ataupun pakai kendaraan. Karena memang kayak gitu kata Rasul. Man kharaja, sia yang keluar dari rumahnya menuju majlis ilmu, menuju masjid, rumah ibadah. Satu langkah yang dilangkahkannya itu ditulis, diangkat derajat seseorang hamba itu di hadapan Allah. Akan luar biasa tuh. Semakin banyak langkahnya, semakin tinggi derajatnya. Dan satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosanya hatta yarji', sampai babalik pulang. Makanya jangan tak sasak pulang Bapak Ibu. Jangan sasak pulang, rugi. Jadi dihapus kesalahannya setiap langkah, bara langkahnya tu. Oh, tidak tanggung tu doh. Dipastikan orang yang datang ke masjid itu terbebas dari salah dan dosa hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Kalau ingin melihat referensinya silakan dalam kitab Tarhib wa Targhib Nasaruddin Al-Albani, hadis sahih. Jadi jelas, makanya hadir ke majlis ilmu itu penting sekali. Sia yang datang hadir ke majlis ilmu itu sama dengan fi sabilillah. Dia berada pada jalan Allah. Nyampangnya meninggal, ditakdirkan Allah, apakah dia meninggal mau pergi, mau pulang dalam majlis itu, mau sampai ataupun belum, dia dijamin masuk surga.
Mungkin riwayatnya sudah sampai kepada Bapak Ibu. Beko jangan karangan awak aja ke ibu mau tahu ustaz tu mas. Ada riwayat seorang pemuda, seorang laki-laki yang pembuat dosa besar. Pernah dengar Bu ya? Maksiat selalu, membunuh orang lah banyak, ndak seorang dua orang tu. Akhirnya disarankan, engkau harus berangkat dari situ, pai ke majelis ilmu, pai ke tampik itu ke rumah ibadah itu tinggal negari itu. Dia pergi, dalam perjalanan dia mati, meninggalnya. Besok di Minang kan meninggal tu. Dalam Al-Quran kan maut, mati. Apa yang terjadi? Ukhuwah, kamanya dake. Ka tampik pengajian majelis ilmu tampik wirid tu, atau ke tampik maksiat yang lama. Ternyata dia dekat kepada tempat pengajiannya itu, dakhalatil jannah. Dia dijamin masuk surga. Coba bayangkan Bapak Ibu tu, belum duduk di majelis ilmu, alun mandanga babun ilmu, belum hadir dia, belum sampai sekalipun, baru mau berangkat, dalam perjalanan meninggal, dijamin masuk surga. Iku awak lah hadir di majelis ilmu, lah duduk, lah mandanga kajian setiap saat, ndak mungkin ndak masuk surga Bapak Ibu. Allah tu maha adil kok. Dan itu Rasul menyampaikan. Di makanya kalau ada wirid di siko Bapak Ibu, datanglah. Lihat di siko wirid Bu, lai hadir. Jangan di rumah juga, apalagi kalau awak lah gaek-gaek kok. Bu, lai terang Bu. Awak lah gaek-gaek lah pensiun, jangan di rumah juga lai. Di rumah saji. Salat maghrib, siap maghrib tu jam pulang. Kalau ada wirid. Kalau ndak, salat sunnah. Panik salat sunnah, baca Al-Quran. Panik baca Al-Quran, zikir. Panik zikir, abang monjur lulu, mengalai-ngalai. Alunju masuk kat tu do, buka Al-Quran belia. Alunju lo do, zikir lo belia. Sampanjang itu yang kita lakukan, kita dianggap sebagai orang yang solat. Itu hadis itu. Siapa yang solat, kemudian menunggu waktu solat, sepanjang itu dia dianggap sebagai orang ibadah dalam solat. Kan luar biasa itu. Itu tidak ada didapat di umat yang lain Bapak Ibu. Awak itu kiniko yang terabaikan. Sudah solat, assalamualaikum, assalamualaikum, tabang langsung. Kembali tak sempat zikir begitu. Mana nak dicari? Beko paling-paling aku tiba rumah, mengalai-alai duduk-duduk, mau jonjua, nonton TV. Itu dosa na banyak tu. Mata awak tu nanti akan dihisap Bapak Ibu. Kan dah ada nyanyi Bapak Ibu dulu kan, mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Kan gitu nak? Di suatu masa anda akan ditanya. Nyanyi anak kini tak ada tu do. Di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur awak bah? Harta yang banyak, harta yang banyak tu, kemana ilmu Tuhan gunakan. Hebat itu syair-syair dulu tu. Maka jangan diabaikan. Awak jangan disision Bapak Ibu, isi sebaik-baiknya. Letak golek-golek tak kalau-kalau di masjid ndak baado. Daripada tak kalau di rumah mati, dalam perjalanan mati, masjid mati juga. Kan sama kematiannya itu, tapi nilainya itu beda. Tidak sama itu. Jadi oleh sebab itu pertahankan amaliyah kita, apalagi pas lebaran ini, habis lebaran jangan sampai tinggal, pelihara solat. Karena solat tu awak lah dibiasuan solat 5 waktu sehari semalam. Terbiasa bulan Ramadan, habis Ramadan bacarai Ramadan pisah sedua lah itu rugi sangat awak tu. Jauh rumah sama masjid dan nampak jalan masjid dulu. Jadi seolah-olah Ramadan tu hanya ibadah tahunan saja. Beku awal Ramadan ramai sama-sama, berkincik-kincik di rumah saji itu bahasa sah. Kadang awak dah dapat duduk lah begitu. Beku lah hilang lah cik-cik, habis. Tinggal apa kapangka selai. Kemudian itu terus kan rugi kita. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, awaklah terbiasa di Ramadan pelihara amalan solat awak.
Bukan awak saja Bapak Ibu, anak-anak awak, keluarga awak, bapak-bapak yang punya istri 1, 2, mungkin ada 2 istrinya, bawa ke rumah saja. Mana tahu kan? Mana tahu. Kan li azwajika, istri-istrimu, kan gitu. Dalam Al-Quran kan kayak gitu. Kul, katakanlah ya Muhammad, li azwajika, sampaikanlah kepada istri-istrimu. Itu 2 itu. Nak disampaikan apa yang kata siapa lagi? Wa banatika, anak perempuanmu. Apa siapa lagi? Wanisa mu'minin, wanita orang yang beriman. Itu masalah pakaian tuh Bapak Ibu. Adab memakai busana muslimah, pakaian bagi wanita-wanita muslimah. Nah, itu ada dalam Al-Quran itu. Jadi sampaikan, ajak bapak-bapak, ajak anak-anak awak, jangan awak saja. Bu, ledo je le bu. Awak kalau meninggal pingin masuk surga di hadapan Allah, suami istri. Anak awak bah ingin masuk surga atau enggak? Kalau iyo salah mainnya, lai baboknya kemari. Itu caranya. Kan ada Allah menyampaikan, pelihara dirimu. Lah sudah dirimu sialai? Keluargamu. Keluarga itu sia. Iyo anak, iya istri. Sia yang ada di rumah itu. Ajak. Dari apa? Wa ahlikum naro. Kan jelas itu bahasanya. Awak sayang juga anak awak kecil awak lain. Tapi sayang tu ndak bercubuan dong. Sayang di mulut namanya tu mo. Tu namanya lain di mulut, lain di hati. Tu ndak bagus kayak gitu. Kalau sayang awak dibawa. Rasanya pesantren Ramadan di situ banyak. Mungkin Rabi 10 orang nak. 90 lebih ya. Urang sado tu mah. Coba bayangkan. Ma yang 90 lebih tu. Gitu caranya. Jangan salahan panitia. Jangan salahan Pemko. Oh, pesantren tak sukses, pesantren tak berhasil. Batu. Tu bukti ndak ada anak kasuruh, ndak ada ke masjid. Memang anak tu anak Pemko? Ndak, anak panitia? Ndak, anak awak. Anak barayah jama mande, keponakan ba mama. Itu caranya. Bawa anak awak tu. Jangan salahkan orang lain. Balik ke awak, balik. Nombor saya buat seorang. Yang 2 lagi dia sudah ceramah pula gitu kan. Jadi Bapak Ibu, hidup itu sampai di mana? Nah, tanggung jawab awak tu, tanggung jawab. Tanggung jawab tu dunia akhirat Bapak Ibu, dunia akhirat. Dan awak pasti bermasalah besok kalau ndak awak selamanya anak awak. Masalah. Oh, ngoncong-ngoncong awak tiba ke surga, belum. Pas tiba giliran anak, stop. Kenapa kamu ndak salat? Ya ndak ada yang menyuruh kamu sembalat dah. Mana orang tuamu tu yang duluan sebentar kau. Panggil lagi tu. Panggil, berbalik ke belakang balik. Anak ibu ya? Iya. Anak bapak ya? Iya. Ibu kan rajin ke musola, ke masjid muslimin? Iya. Terus inyo ibu awaknya lalu ndak awak jagoan doh. Tu masalah itu. Kadang tinggal salatnya bapak dia saya. Ndak peduli awak. Padahal dari sana startnya Bapak Ibu. Jadi tolonglah sekali lagi, tolong sekali lagi selamatkan anak awak. Kalau yo sayang awak kainyo. Oh, balian baju, balian sarawah, balian sadualahnya untuk kehidupan inyo. Itu baru fisik Bapak Ibu. Awak sekolahan inyo, itu baru otaknya. Supaya nyo cerdas, supaya nyo pandai. Tapi agamanya paralu sangai. Dan itu menentukan. Ini kadang-kadang pembiaran bagi awak. Pembiaran. Awak kadang-kadang tak peduli, cuek saja. Kayak gitu. Jadi mari sama-sama bermuhasabah diri awak. Kalau ingin Ramadan ini sukses bagi awak, jadikanlah Ramadan ini sebagai bagaimana kita untuk selalu meningkatkan. Bukan hanya tetap, tapi meningkatkan. Alhamdulillah cucu Bapak Ibu 3 sudah bisa dia ceramah, walaupun dia kecil-kecil kayak gini. Sudah bisa dia khotbah Jumat. Itu kadang tu lah bisa khotbah dah. Kepetang bapak so. Harus, ndak ada ceritanya. Gitu caranya. Kalau ndak dari ketik kau bilo. Yo kalau duit awak lain. Kalau ndak
Iya terserah orang hidup lah. Jadi tugas awak dulu semasa hidup. Karena kan patut menjawab kan. Tidak ada ceritanya. Saya tidak mau, bapak tidak mau, buya tidak mau bermasalah nanti. Biar mati-matian awak ini dulu. Iko kayak umum tidak tanggung anak awak dulu. Les matematika, les bahasa Inggris, les komputer, les ini, les itu, les itu. Sampai lesui anak tu di les bagai. Dek tanggung banyaknya. Agamanya pak, kadang mengaji minta izin lah bagai. Pak, anak awak izin mengaji. Kamu tu les. Les futsal, les bola. Jadian awak nak bola hilang mengaji. Kita tidak ada bapak ibu. Lesnya di sekolah jam 3 anak ambo mengaji bu, ambo japui. Walaupun lesnya sampai jam 5. Iya bu ya, ambo japui. Izin bu, anak ambo mengaji. Buantan baik ngajinya. Tidak ada cerita, tanggung jawab. Jangan gara-gara dunia, kau tak ada ilo gak mau awak. Ini pembiaran, perlombaan kalau tidak menjalankan puasa, tidak dia dondo. Sering terjadi seperti itu, banyak itu. Saya lihat lah tu. Acara-acara kalau nak jalan kata asar tak doan tu. Asal lewat maghrib abi, beko isya pun lalu lo. Pulang malam. Dek rangki-rangki badan pulang ko. Waktu subuh lah letak giliang lo. Bara waktu abi tu. Gara-gara apa tu? Gara-gara dunia. Penting Bapak Ibu. Jadi tolonglah sekali lagi, karena ini sudah menjadi fenomena di tengah masyarakat. Beko dianggap beko ndak ada ustaz mengian do, ndak ada buya mengatu beko ustaz yang kan naik beko. Makanya kita saling ud'u ila sabil. Itu kata Allah, ajaklah serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Jadi pengurus masjid muajak umat, muajak jamaah. Baiki masjid, baguskan masjid supaya jemaah tu terikat mau dia. Ndak je namu eta sarah. La rancak masjid, la bagus masjid, ndak je namu solat masjid dah. Itu serah. Berarti kita durhaka kepada Allah itu. Ada yang kita langgar. Aqimus shalah, itu perintah. Dirikan salat. Wa atuz zakat, nan kedua, tunaikan zakat. Warka'u ma'arakin, ikon acok kana ya wa. Rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Nyulai salat, tapi rukuk bersama kau yang jarang wah. Rukuk bersama kau di mana? Salat jamaah. Di mana tu? Masjid jeung musola. Itu caranya. Jadi tidak perlu diperdebatkan itu. Oh, hukumnya begini, hukumnya begini. Kalau tidak setuju, berarti menantang aturan Allah. Itu saja. Saya lihat dalam Al-Quran itu, Al-Baqarah. Jadi jelas aqimus shalah, perintah. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. 5 orang bersama-sama rukuk, salat jamaah Bapak Ibu. Maka ada ulama menyatakan salat jamaah itu hukumnya wajib. Tidak perlu dibantah. Itu caranya. Berdebat itu tidak perlu. Kalau suku datang, kalau tidak ya sudah. Kalau tidak, ngapain Nabi mengecehkan salatul jamaah? Salat jamaah itu afdol. Itu hadis ini sahih itu. Kalau tidak, maka Nabi mengecehkan, ya Rasulullah, kenapa? Saya tua, terus butuh lolai. Jadi tidak ada nak kami mimpian ke rumah saji do. Atau perlu jo datang ke rumah saji salat jamaah ya Rasulullah. Coba bayangkan tu. Kata Nabi, lai tadanga suruh azan. Lai ya Rasulullah, datang. Orang gaib ndak ada nak membimbing ke rumah saji do. Duit sama tangkara. Kemudian apa lagi? Coba bayangkan tu. Begitu disyariatkan, dianjurkan salat berjamaah. Jadi sebab itu Pak Ibu, mari ramaikan jamaah awak di sini. Apa kalau ada wirid datang kemari, ndak usah di rumah juga ya wala gaek-gaek kok. Lah dari dulu mu dia bian mah di muka TV, di muka duduk-duduk di kadai, main WE bagai, main iko semacamnya ndak usah lah. Kadang dulu, ni ang mana salat de payah ambo di anak ambo. Itu mungkin gak 5 tahun sudah. Mana salat ni ang ke masjid? Cucu ambo. Asal itu sialai. Cici lai. Sudah itu sialai. Cici lai. Bilo akan tuntuk ke rumah saji itu bilo. Wala gaek juga. Padahal umur akan dipertanggungjawabkan. Akan rugi sangai awak tu.
Jadi mari bermuhasabah diri kita, karena untuk awak, untung ruginya bagi Allah tidak ada, untuk awak. Nah, jadi mari kita ramaikan masjid kita ini, masjid kita bagus, mewah, megah dan indah. Kalau tidak awak ni kamar ramaian siap. Nah, mari sama-sama di sini salat jamaah setiap waktu. Kemudian kajian-kajian dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Baik, Bapak Ibu, terakhir biasanya saya sampai jam 6 biasanya itu. Yang terakhir, ada yang bertanya, Bapak Ibu boleh. Nah, karena kita tidak khutbah Jumat. Kalau ketubah ya tidak boleh tanya jawab dong. Nah, tapi kalau ceramah biasa bolehlah gitu kan. Nah, kalau kemarin di mana itu sampai sejam tanya jawab. Terakhir, kalau tidak ada, jangan lupa zakat fitrah. Ya Bapak Ibu ya, jangan lupa. Karena sering diingatkan oleh pengurus dan panitia. Karena zakat itu menentukan amal awak. Zakat ada dua, zakat mal, zakat fitrah. Kalau ada zakat mal, haul dan nisabnya silakan keluarkan. Wajib hukumnya. Nah, sekarang di hadapan mata kita zakat fitrah. Dari segi hukum awal Ramadan sudah boleh. Dari segi hukum. Wajibnya nanti itu akhir Ramadan. Awak bilo siko rayo. Dah Jumat. Hari Jumat berarti Kamis maghrib itu sudah wajib. Kamis maghrib kini dia kok. Ada Bu. Besok maghrib sudah wajib sampai pelaksanaan khutbah Jumat, naik khatib naik mimbar, itu sudah hukum wajib. Kalau kita bayar sesudah sholat Idul Fitri, sesudah hari raya, itu nilainya sedekah. Man addalaha, siapa yang membayar zakat fitrah itu qabla ayyusallu, sebelum salat Idul Fitri, fahuwa zakatul makbulah, itulah zakat yang sah, yang diterima, yang makbul. Wa man addalaha, siapa yang membayar zakat fitrah ba'da shalah, sesudah salat Idul Fitri, fahuwa sadaqah min sadaqah, maka statusnya berubah seperti sedekah biasa. Jadi jangan lupa beko dek sibuk rayo ko, kue karayo, baju anak karayo, sarawak ba anak karayo, rumah karayo, kapai pulang kampung bagai kapai mudia. Lupa dek membuat kue ko, sibuk di dapur ko, main api saya terus, main panggang saya. Lupa bayar zakat. Nanti pahala puasa kita syahrul ramadhana mu'allakun bainas sama wati wal ar, kata Rasul. Ramadan seseorang tu tergantung-gantung, hendak naik dalam turun kama pai gua yu'adiyun sadaqatul fitrah, sebelum ditunaikan zakat fitrah. Berapanya tanya sama panitia atau makan kita. Ya Bu, silakan, jangan payah benar Bu. Ya. Bagaimana cara penghitungan zakat fitrah? Misalnya ada adik di luar Indonesia gitu kan, tapi dia kayak makanannya disediakan sama pusat. Bagaimana cara pembayaran zakat fitrahnya, perhitungan pembayaran zakat fitrahnya? Zakat fitrah itu kelebihan makan awak untuk makan awak di akhir Ramadan tu sampai Syawal sampai Raya tu. Contohnya kan makan kita ada berapa gitu kan. Yang penting zakat fitrah itu cara menghitungnya makanan pokok. Materinya makanan pokok, yang menerimanya hanya satu, miskin. Kalau yang salapan itu sabananya zakat mal atau bah 60 landasannya fakir, miskin, musabil, musabilillah, gharimin, itu malah gitu kan. Yang zakat fitrah itu orientasinya tu'matal masakin, memberi makan si miskin. Bila pembayarnya sebelum salat. Kemudian kalau langsung kepada yang berhak menerima lebih rancak. Contoh mbah gitu kan, langsung kepada yang menerima lebih bagus. Karena kita adalah memberikan makan kepada miskin. Kalau kini makan sekali makan barang kok. Biasanya awak makan pakai apa biasanya? Kalau biasanya awak pakai solok, dolok apa tuh? CR. CR, macam-macam tuh. Mungkin anggaplah kalau dengan uang, kalau diuangkan.
Karena sebenarnya makan zakat fitrah itu sebenarnya Rasul menganjurkan, mengajarkan, membimbing kepada kita adalah bahan pokok makanan. Makanan pokok harian yang mengenyangkan. Kalau di Arab yang mengenyangkan itu apa tuh? Kurma, gandum. Kalau awak di Indonesia, makan awak biasanya orang Indonesia kan makan apa? Makan bare. Kalau makan bare, lagi bare itu. Nasi. Oh, makan nasi ya. Nasi itu di tanah dulu bare itu baru jadi nasi. Gitu kan. Ini bahan dasarnya enggak mau kasih itu mau kasih itu. Jadi makanan pokok yang mengenyangkan. Nah, ya santun langsung. Biasanya kalau ambo langsung tuh kepada yang berhak menerima. Nah, gitu. Yang berhak menerima. Biasanya kita keluarga seperti itu. Dan yang berhak menerima itu sebaiknya utamakan yang qarib. Yang qarib itu yang dekat. Yang dake itu siapa yang dake? Yo, kuliah rumah awak tu siapa yang dake? Yang setara, yang serata kehidupannya payah, yang miskin, golongan miskin. Nyo miskin kok dalam kitab Fathul Gharib dia ada fakir, dia miskin. Nyo beda tu. Ada yang menggabungkan fakir miskin. Itu beda. Fakir itu orang ndak ada usaha, ndak ada penghasilan. Itu fakir. Baik duit tak gantung kepada orang lain. Lah ada orang magihnya makan. Lah ada orang yang menyantuni makan. Kalau ndak. Duit sebatang kara. Pensiun keterima ndak do. Wah lah gaek lo. Tu fakir, berhak menerima. Ya Bu ya. Tu fakir. Miskin siapa? Bu, tolong dengar ya Bu ya, supaya tidak salah pemahaman. Siapa miskin? Miskin itu ada usaha, ada penghasilan, tidak cukup untuk makan. Contoh, Karajo lain do ke pasar, mendayuang itu. Penghasilan mungkin 5.000 sehari. Anak yang diduit 5 orang. Contoh, beliau KB mah, keluarga besar. Mana tahu kayak gitu. Kasih dia. Atau miskin di komplek itu orang punya to sadonyo. Beliau cuma punya sepeda, miskin. Atau di komplek itu rata-rata penghasilan kehidupan orang tuh mungkin 5 juta. Beliau cuma 1 juta, miskin. Berhak berikan kepada dia. Itu yang dimaksudnya. Jadi zakatul fitrah orientasinya tu'matal masakin, memberi makan kepada miskin. Tunggu sebentar Bu. Itu sambungannya itu. Udah Bu? Masih ragu? Tanya. Ya. Beras di luar negeri kita kan tak tahu harganya. Ya. Jadi zakatnya misalnya kan caranya kan misalnya kalau saya Pak, misal 2,5% dari harga beras itu Pak. Sebentar Ibu. Jangan samakan luar negeri dengan kita. Karena Rasul tadi menstandarkan makanan pokok kita. Kita berarti Indonesia. Jangan samakan dengan Arab, jangan samakan dengan yang lain, dengan Indonesia, dengan Inggris, Amerika, jangan. Nanti bisa saja mungkin kalau awak mungkin 20.000, dia mungkin 50.000. Tapi kalau ingin memberi yang terbaik, ambil 50.000, boleh, tidak apa-apa. Boleh dari segi hukum kebolehannya. Tapi untuk standarisasinya daerah masing-masing, wilayah negara masing-masing. Ya Bu ya. Ya, makasih, sama kembali. Ibu tadi ada menyuruh saya kalau ndak sholat. Tuh teknis pembagian. Biasanya kalau kami di kampung kayak gitu. Teknis pembagian kita wajib membina wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Allah Maha sejalan muannas kan. Oh iya, bagus diperingatkan. Baik, sebentar pada menangguang. Jadi, Bu, halo yang bertanya tadi Bu. Iya, beko ndak lah Ibu nyambung udah gitu kan. Kalau dia ndak sholat, ya kita yakin dia ndak sholat itu mungkin ndak terus menerus, mungkin sekali sholat sekali ndak, mungkin jarang nampak dewa. Di situ kesempatan awak untuk ud'u ila sabil, mengajak, Bu, sholatlah ya. Ini ada sedikit rezeki dari hamba Allah, zakat. Kalau di kampung kayak gitu, mulai pembagian zakat tuh
Mana yang si anu tu jarang kalau masjid tu. Ada pecik. Mete tua pamalih wana Jumat tu. Pecik lah itu. Kesempatan di situ. Memupuk semangatnya kembali ibadah. Atunya sembahyangnya di ladang atau dia mana yang tu buya tu dan seorang tua. Ada pecik lah itu. Jadi di situ kesempatan dari segi hak itu hak beliau. Dari segi hak. Tapi awak berkewajiban memberikan, menyampaikan aturan-aturan Allah. Itu namanya membina imannya. Jadi memberikan hak beliau dan agama beliau tetap kita inginkan. Setidaknya saat itu. Yang jarang solat nampaknya. Wiridlah datang ke rumah masjid sama-sama awak. Apalagi kalau panitia. Nanti kalau ada yang malih yang tak solat, ketahuan, kenampakan yang tak pernah solat, kemungkinan zakatnya akan disalurkan kepada yang lain. Kan tak kajut itu. Itu motivasi itu. Bayanglah, sudah bayang. Yo. Gitu. Jadi itu sebenarnya motivasi. Mengingatkan. Dan itu kewajiban awak. Jangan dia gila lapis saja. Boleh dia gila lapis saja, tapi belum maksimal usaha kita. Bu ya. Dari segi hak beliau, gitu. Karena selagi dia Islam itu punya hak. Oke, Bu. Ya, tapi tugas awak le. Kok babaju lai bahasa Rawa indah. Sama gitu. Jadi itu yang perlu, makanya jangan sampai balik cara mengecek yo. Yo bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah datanglah ke rumah masjid. Jadi supaya dapat ilmu. Awak duduk di bangku pendidikan ndak lah doh. Sekolah indah. Umur lah 70 lah 60 kan tak mungkin sekolah lah doh. Masuk SMA umur 70. Mama kama, nenek kama, pergi sekolah. Di mana sekolah SMA? Kan tak mungkin doh. Maka di rumah masjid kok. Sebab sajiku sumber transfer ilmu. Batanya ka guru bawa. Di sana, di situlah makanya kalau awak rajin datang ke rumah saji baru awak tahu. Aku ke rumah saji jarang. Sembayang indah. Awak pingin ini, pingin itu segala macamnya. Jadi banyak mana menderita awak di dunia, menderita di akhirat lebih parah loh. Jadi oleh sebab itu tetap dibina beliau ibu, tetap dinasihati, tetap diarahkan. Sesudah itu setidak di muka awak, sesudah itu mau tidak mau itu terserah beliau lah. Gitu. Apalagi kalau nak karib tadi tu, nanda kek Jawa, tu. Itu caranya. Tapi jangan dicap beliau, jangan dikucilkan, jangan diintimidasi dan segala macamnya. Kita adalah mengajak, mengajak. Jadi kalau sukses ibu mengajak, masya Allah, balambin ibu masuk surga. Kenapa? Karena kita mengajak. Tugas awak mengajak. Seluruh para nabi itu dan rasul mengajak. Hanya mengajak. Mau tidak mau itu tidak urusan. Nak masuklah ke kepaya gua aja, nanti orang kapi itu kan ada kayak gitu kan? Gitu. Ya Bu ya, tetap kita mengajak, baru kita berikan hak beliau itu. Ini adalah rezeki sedikit, ada zakat mal, mudah-mudahan manfaat. Rajin ibu datang ke masjid ya, ke mushola atau ke rumah ibadah, wirid, awak wirid setiap hari itu di situ gitu. Ya Bu, gitu. Iya Bu, setidaknya kita tetap mengarahkan dan membawa. Ya Bu ya. Baik, demikian saja dalam penyampaian nambo tadi. Kok kurang lama manihe, racik bawang dek kurang alu, hirono picik dek kurang kuni, atau masakan talambiak mata, maafkan nambo tentang itu. Lain makan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah orang tua kami di sini semoga sehat selalu, umur panjang. Kita berharap seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah hendaknya, dan seluruh kealfahan, kekilafan dan kesalahan dosa kita semoga Allah ampuni itu semua hendaknya. Jadi kau indak dia jangan mau naik, indak ditanggung buat turun, tak dorong di lompatan, lupa di kaki dan kapatah, salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Alfu minkum ilalaika wastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.